rentang wilayah dulu yang Islam muncul di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah dan Madinah, sekarang sudah meluas, hampir merata di seluruh belahan bumi. Ya keadaan yang demikian, berjalannya waktu dan cakupan wilayah Islam sebaran yang begitu luas, muncul berbagai macam beragam permasalahan, senyampang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang ada ketika Islam itu hadir di satu tempat. Maka dengan demikian, dialektika antara Islam dan kebudayaan merupakan satu keniscayaan, hal yang pasti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, bagaimana konsep Islam khususnya tarjih memandang hubungan antara Islam dan budaya. Jadi sebelum kita masuk secara umum, saya singgung dulu persepsi tarjih di dalam memandang hubungan antara Islam dengan budaya. Kalau terkait dengan Islam dalam arti lebih sempit, yaitu ibadah dan akidah, ini oleh tarjih memiliki kaidah ar-rujuk ilal Qur'ani was sunnah. Kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah itu sifatnya rigid. Harus kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau berkaitan dengan muamalah duniawiyah, termasuk di dalamnya tentu adalah budaya, ini bersifat at-tajdid, ada proses yang dinamis. Nah, di situ berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibahah, hatta yadulad dalil ala tahrimiha. Hukum asal di dalam segala sesuatu yang sifatnya duniawi, selain akidah dan ibadah, itu mubah. Selama tidak dijumpainya dalil yang mengharamkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi tersebut. Sehingga ada satu kisah yang sangat populer bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, menjumpai penduduk Madinah memiliki kebudayaan cocok tanam, yaitu menanam pohon kurma. Dan kemudian Nabi SAW melihat apa yang sudah menjadi tradisi orang-orang Madinah itu, mengawinkan antara putik dengan benang sari dengan cara manual, diselentik-selentik pakai jari. Agar apa tujuannya? Agar hasil pembuahan itu maksimal dan hasil panenannya pun optimal. Melihat hal yang demikian, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan arahan atau anjuran, seandainya saja dibiarkan agar pembuahan itu terjadi secara alami, baik disebabkan oleh angin maupun serangga-serangga seperti kupu-kupu, lebah dan sebagainya. Maka pada waktu itu penduduk Madinah mengikuti arahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ketika tiba musim panen tersebut menghasilkan panenan yang tidak sebanyak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ketika mengetahui yang demikian, Rasul pun bertanya kepada para sahabat penduduk Madinah tersebut, "Loh, kok bisanya panen tahun ini tidak optimal sebagaimana tahun-tahun yang kemarin?" Maka sahabat yang asli Madinah itu pun menjawab, "Wahai Rasul, kalau tahun-tahun sebelumnya kita melakukan pembuahan secara manual. Namun karena jenengan itu memberikan arahan, nasihat kepada kita untuk melakukan pembuahan secara natural, kita biarkan angin ataupun serangga-serangga itu melakukan pembuahan, maka ya seperti ini hasilnya." Maka lantas Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana min amri dinikum fa ilayya, wa in kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi." Kalau urusan itu adalah urusan agama kalian, maka otoritasnya adalah kembali kepada saya. Namun kalau terkait dengan urusan duniawi, antum a'lamu bihi, kalian lebih tahu. Maka dari sini dapat kita simpulkan ternyata tarjih telah memetakan bahwa tidak selamanya aktivitas kita itu terkait dengan ibadah saja. Ada aspek-aspek yang terkait dengan muamalah duniawiyah, termasuk di dalamnya adalah tradisi budaya. Di mana di situ berkembang kaidah yang menyatakan bahwasanya pada prinsipnya boleh al-aslu fil asya' al-ibahah, kecuali nanti dijumpai di dalamnya itu hal-hal yang menyimpang terhadap syariat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian seterusnya pada slide berikutnya, contoh seperti apakah sih praktek akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam di Indonesia?
Di antara pintu masuk pembahasan kita, sebenarnya banyak sih ya. Ada tinggepan, ada kenduri kematian, ada ya macam-macam, ada sedekah bumi, sedekah laut, larung sesaji, dan seterusnya. Namun kita akan mencoba dari beberapa itu untuk menggali seperti apa prakteknya yang ada di lapangan. Yang pertama, tradisi tinggepan. Tinggepan merupakan satu rangkaian upacara kehamilan pada waktu usia kehamilan itu 7 bulan di kandungan, yang sering pula disebut dengan istilah mitoni atau salapanan. Upacara tinggepan ini upacara utama, seringkali dibuat secara besar-besaran, terutama ketika kehamilan anak pertama. Kemudian kalau menurut satu penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin, yang lokusnya ada di Cirebon, itu upacara berkaitan dengan kehamilan, hasil penelitian itu menjelaskan ada 3 macam bentuk upacara kehamilan. Yaitu yang pertama pada waktu usia kehamilan 4 bulan, yang sering kita istilahkan dengan ngupati atau ngampati. Ada pula yang pada waktu usia kehamilan 7 bulan, yang sering kita sebut dengan istilah mitoni, ngerujai atau tinggepan itu sendiri. Dan yang terakhir yang ketika kehamilan itu usia 9 bulan. Nah, khusus untuk upacara tinggepan atau ketika kehamilan memasuki usia 7 bulan dalam kandungan, ini yang paling rumit di antara prosesi tradisi yang lainnya. Sebab di dalam acara itu prosesinya ibu yang hamil tersebut mandi yang melambangkan pembersihan secara total. Mandinya pun menggunakan air yang diambil dari 7 mata air yang berbeda. Kemudian disertai dengan bunga yang bermacam-macam, kembang 7 rupa. Didudukan di atas kursi yang menggunakan kain batik atau kain panjang yang menutupi bagian atas tubuh ibu hamil tersebut, atau istilah Jawanya disebut dengan kembenan. Kemudian setelah itu dibasuh dengan 7 mata air yang berbeda tadi, yang setiap kali basuhan itu diganti kainnya setiap kali basuhan. Betapa ribetnya. Kemudian pula selama proses itu ada sebuah kelapa gading yang muda yang bertuliskan ayat Al-Quran, yang kadang pula disertai dengan lukisan tokoh wayang yang favorit. Bahkan disertai pula dengan beberapa uang logam yang disisipkan di seputar permukaan kulit kelapa tersebut yang dipangku oleh ibu yang sedang hamil tersebut. Hal ini secara filosofis menjadi perlambang harapan agar anak yang kelak dilahirkan itu memiliki wajah yang rupawan sebagaimana tokoh wayang yang didambakan. Demikian pula kelak berkecukupan rizkinya sebagaimana disimbolkan berbagai macam uang logam yang disematkan pada buah kelapa tersebut, dan juga selamat dunia akhiratnya yang diperlambangkan dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini nanti bisa kita cermati dari praktik semacam ini, apakah ada yang menyimpang dari syariat ataupun tidak. Kemudian selanjutnya di antara praktek akulturasi budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita adalah tradisi upacara kematian. Nah, ini kalau kita merujuk kepada penelitiannya Bapak Agus Sunyoto yang baru saja wafat, dalam buku Atlas Wali Songo, beliau membantah kalau upacara kematian itu berasal dari tradisi adat Hindu-Buddha. Justru menurut beliau, adat Hindu-Buddha tidak ada tradisi kenduri atau peringatan kematian, baik itu hari ketiga, ke-7, 40, dan selanjutnya. Menurut beliau, kalau ditelusuri dari sisi sejarah, justru tradisi semacam itu adanya di masyarakat Champa, yang dulu dari kalangan mereka pun berdakwah di Nusantara, diantaranya adalah Sunan Ampel, beliau itu dari Champa. Nah, dari situlah muncul budaya atau tradisi kenduri kematian, peringatan 3 hari, 7 hari, seterusnya sampai 40 hari, nyatos, nyewu, atau bahkan mendak. Bahkan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki peran terhadap masyarakat diperingati setiap tahunnya
yang sering kita dengar dengan istilah haul. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, prosesi kenduri kematian itu sebagaimana yang lazim kita tahu di lingkungan sekitar kita itu diadakan di rumah sahibul musibah yang dilaksanakan mulai pada malam pertama hari di mana mayit itu meninggal dunia sampai malam yang ketujuh dengan mengundang para tetangga sanak kerabat untuk membaca ayat Al-Qur'an serta membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya yang diniatkan hadiahnya itu pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Demikian pula selanjutnya pada hari ke-40, 100, 1000 dan mendak atau setahun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sepintas lalu seakan-akan prosesi yang terkandung di dalam upacara kenduri kematian ini penuh dengan nuansa yang islami karena membaca Al-Qur'an, membaca ayat kalimat-kalimat thayyibah. Namun nanti barangkali dari sisi tarjih perlu ditilik secara cermat karena di situ barangkali ada praktek-praktek lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena di situ ada pula sedekah, bukan hanya pembacaan ayat-ayat maupun kalimat-kalimat thayyibah tertentu, tapi ada sedekah yang pada kasus-kasus tertentu bahkan orang yang tidak mampu itu dimampu-mampukan demi menyelenggarakan kegiatan atau upacara kenduri kematian tersebut. Bahkan saya pernah mengalami sendiri ketika dulu dakwah di daerah Gunung Kidul, ketika ada kematian salah seorang keluarga, sampai pada waktu malam hari ketika jenazah belum dikuburkan, itu pihak keluarga menyeret sapi milik tetangganya untuk disembelih, padahal itu bukan sapinya sendiri. Jadi sampai segitunya. Nah, dari sisi situ barangkali nanti bisa dikritisi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ada tradisi pula yang disebut dengan sedekah bumi. Nah, sedekah bumi semacam ini kalau kita runtut sejarahnya, demikian pula kalau kita baca dari berbagai literatur, itu berkaitan erat dengan kepercayaan orang-orang zaman dulu. Bahkan jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk di Nusantara. Ada kepercayaan Kapitayan, yang ini menjadi kepercayaan sebagian besar penduduk Nusantara, terlebih di Tanah Jawa. Di mana kepercayaan itu memiliki konsep keyakinan bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup manusia itu ada yang menguasai dan mengaturnya, atau yang diistilahkan dengan sing bau rekso. Sawah ya ada yang bau rekso, Dewi Sri. Kemudian laut atau segoro juga ada yang bau rekso. Jika ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan hasil maksud dari tempat-tempat tersebut, ya harus memberikan upacara ritual, termasuk pula di dalamnya ada sesaji yang ditujukan kepada yang bau rekso di tempat tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktunya habis, wah masih banyak sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana tipologi interaksi umat Islam terhadap praktik ritual budaya adat seperti itu? Yang pertama, kalau kita merujuk kepada hasil penelitian Surjo yang diterbitkan oleh UGM, sebagaimana mirip-mirip penelitian dari antropolog Amerika, yaitu Clifford Geertz yang meneliti di Jawa Timur, itu membagi Islam atau kaum muslimin di Nusantara menjadi tiga, ada abangan, santri, dan priyayi. Penelitian Surjo pun membagi tipologi umat Islam bagaimana berinteraksi terhadap budaya lokal itu menjadi tiga. Yang pertama pribumisasi, artinya mereka yang menerima secara penuh adat budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah mereka yang melakukan negosiasi, yaitu Islam didialogkan dengan budaya setempat yang kadangkala saling mewarnai antara satu sama lain. Di sini maka kemudian terjadi proses akulturasi. Kemudian yang ketiga, mereka yang menghadapi budaya lokal dengan konflik. Artinya mempertentangkan antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Bahkan sampai kemudian
menyematkan orang lain yang mempraktekkan praktek budaya-budaya semacam ini dengan sematan entah itu pelaku bid'ah atau bahkan sampai menuduh pada kekafiran. Nah, yang kategori yang kedua, mereka yang melakukan negosiasi ini pun kalau menurut saya pribadi ada dua macam ini. Ada yang melakukan dialektika antara ajaran Islam dengan budaya setempat dengan mengedepankan prinsip satu dzari'ah. Artinya menjaga antisipasi jangan sampai kemudian sisi akidah itu menyimpang sehingga lebih hati-hati di dalam melakukan ataupun menerima adat budaya lokal. Dan ada yang kedua lebih bersikap adaptif, lebih menerima dengan mengedepankan prinsip al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Selaginya tidak ada hal yang dilarang, tidak ada ilat yang dijadikan, yang melarang ritual itu dilarang menurut syariat, maka boleh dikerjakan. Nah, semacam ini saya kira banyak kita lihat tipologi-tipologi semacam ini di tengah masyarakat kita. Selanjutnya yang terakhir, ini bagaimana tradisi adat budaya itu justru menjadi objek dakwah kultural kita. Nah ini apakah kita akan bersikap akomodatif terhadap nilai budaya yang ada, tetapi tetap dengan mementingkan dan tidak menghilangkan aspek substansi nilai-nilai ajaran Islam, atau yang kedua kita menekankan akan pentingnya memahami budaya manusia sehingga kita lebih bisa berdampingan dengan budaya yang ada. Demikian barangkali sebagai pembuka. Selanjutnya kami mintakan kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Sulaiman. Baik, terima kasih. Memang kalau mau dibahas itu panjang lebar, ini tadi over lebih sampai 5 menit. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama. Kalau tadi sudah dipaparkan tentang sejarah ya, bagaimana akulturasi, ya, kemudian itu memang secara real seperti itu. Nah ini bagaimana sikap dan paham Muhammadiyah ditinjau dari sudut pandang ya tarjih. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Sulaiman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan sesi ini saya akan menyampaikan tentang Muhammadiyah berislam tanpa TBC. Nah, untuk mengawali perlu kita mengingatkan kembali apa itu Muhammadiyah supaya kita mengenal lebih dalam lagi. Muhammadiyah itu kan kalau dari sisi bahasa berasal dari Muhammad dan ada tambahan ya nisbah. Yaitu kalau diartikan secara keseluruhan menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari sisi istilah, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 di Yogyakarta dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini landasan dasar ini harus kita ketahui bersama agar kita di dalam beragama Islam itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, ya, perlu kita ketahui juga bahwa pergerakan ini secara substansif itu dijiwai oleh spirit Al-Quran dalam surat
Ali Imran ayat 104. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi gerakan ini Muhammadiyah ini diinspirasi dari ayat ini. Di mana supaya ada satu kelompok. Yang kelompok inilah Muhammadiyah yang mempunyai misi pertama adalah yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Al khair di sini adalah mengajak kepada ajaran-ajaran Islam. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf. Menyeru untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga, nahi mungkar. Nah, tiga ini harus dijalankan secara terorganisasi. Terorganisir. Sebab bagaimanapun juga kalau sesuatu ya, tujuan untuk bisa tercapai, ya maka seluruh komponen yang ada itu harus bisa satu visi, satu misi. Terorganisir dengan baik. Sebab kalau tidak demikian, sebaik apapun nanti bisa kalah dengan hal-hal yang batil. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang berbahagia. Ya. Jadi dengan demikian paham agama yang dipahami oleh Muhammadiyah seperti tadi juga disebutkan ar-rujuk ya. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kembali kepada apa yang disyariatkan dan apa yang diperintahkan dalam ajaran Islam dan selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Maka dari itu, saudara sekalian yang berbahagia, maka dalam hal ini agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu yaitu apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan apa yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah sohihah. Baik itu berupa perintah maupun larangan, serta petunjuk untuk kebaikan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu bagaimana Muhammadiyah di dalam mengembangkan dakwahnya? Perlu kita ketahui di antara salah satu pendorong berdirinya Muhammadiyah itu yaitu bahwa karena umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi sehingga menyebabkan merajalelanya perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang menjurus syirik itu diantaranya disebutkan di situ adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat yang kemudian kita kenal dengan istilah TBC. Karena inilah mengakibatkan umat Islam tidak lagi merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak lagi memancarkan sinar kemurniannya. Itulah sebabnya Muhammadiyah hadir untuk memurnikan ajaran Islam. Sehingga Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan purifikasi atau gerakan tajdid. Ya. Nah, untuk itu perlu kita ketahui apa-apa saja yang bisa mendatangkan perbuatan itu menjurus kepada kemusyrikan. Yaitu yang pertama tahayul. Tahayul ya. Tahayul. Ya. Tahayul itu kalau dari sisi bahasa Arab
Itu dari kata tahayyala ya tahayyalu tahayyulan. Kalau dalam kamus Munawir itu diartikan berangan-angan tinggi atau melamun atau menghayal. Jadi dengan demikian yang namanya tahayul itu mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Contoh tahayul ya, yang kita itu kadang-kadang juga masih terpengaruh. Ya. Menganggap bahwa hewan seperti kupu-kupu masuk ke rumah, kita langsung pikirannya ya akan ada tamu. Karena itu lalu kemudian muncul ya satu hal apa yang sudah direncanakan bisa batal karena terpengaruh. Misalnya mau bepergian nggak jadi. Nanti kalau kita pergi, tamu datang gimana? Sehingga akhirnya dibatalkan. Ternyata memang tamunya nggak datang. Jadi ini sesuatu yang aneh. Dikait-kaitkan dengan sesuatu hal. Yang kadang-kadang lebih aneh lagi, seorang wanita yang hamil atau melahirkan mati oleh masyarakat lalu kemudian dikaitkan dengan mayitnya jadi kuntilanak. Padahal dalam Islam wanita yang seperti ini mendapat kehormatan sebagai mati syahid. Ya. Nah itulah anehnya di situ. Maka tidak ada dalam kenyataan. Kalau misalnya ada dalam kenyataan, nanti akan berapa banyak yang muncul sebab angka kelahiran kematian ibu dan bayi itu di Indonesia sangat tinggi. Kalau semuanya jadi kuntilanak berapa banyak. Ya ini nah contoh tahayul ya. Makanya kita bermuhammadiyah itu harus bisa ya mengamalkan ajaran Islam itu bisa memilah mana yang ada dasarnya dan mana yang tidak. Ini contoh tahayul. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Karena waktu jadi saya singkat saja. Kemudian yang kedua bid'ah. Ya. Bid'ah itu dari akar bada'ah. Mengadakan, membuat sesuatu yang baru. Kalau di dalam istilah syar'inya, cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syara atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada unsur berlebih-lebihan di situ. Ya. Kalau menurut Imam Asyatibi dalam kitab Al-Iqtisam itu disebutkan bahwa bid'ah itu adalah suatu cara beragama yang mirip dengan syariat yang dengan melakukannya seseorang bermaksud melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang sifatnya berlebih-lebihan melampaui porsi yang sudah ditetapkan oleh Rasul, ada juga yang mengadakan sesuatu yang Rasul tidak mengajarkan. Ya. Kalau misalnya dulu ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un itu berlebih-lebihan di dalam beribadah. Dia membanggakan di hadapan Rasul cara ibadahnya kalau malam tidak tidur, siangnya puasa, ya. Nah, sehingga Rasul kemudian mengingatkan, aku itu kalau malam ya tidur ya sholat, siangnya juga aku puasa, aku punya istri ya yang juga harus saya penuhi kewajiban. Sehingga kemudian Rasulullah mengultimatum dengan satu kalimat, faman raghiba an sunnati falaisa min. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Maka diluruskan. Nah, kaitannya dengan ini ya bid'ah ya itu dalam ruang lingkupnya yang dipahami Muhammadiyah,
bid'ah itu hanya pada tataran akidah dan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah di mana tata caranya, aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kita hanya tinggal mengamalkan tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Hanya pada itu bid'ah. Maka dari itu, dalam masalah muamalah sesuatu yang baru belum tentu bid'ah. Ya, belum tentu bid'ah. Apalagi bisa mendatangkan maslahah bagi kehidupan. Walaupun pada saat Rasulullah tidak ada seperti model dakwah begini, zaman Rasulullah enggak ada itu. Pakai Zoom, pakai mic. Tapi bukan berarti sesuatu yang baru seperti ini lantas bid'ah, bukan. Bid'ah itu hanya pada tataran akidah dan ibadah mahdoh. Ya. Nah, dasarnya saya hanya menyuplik saja karena hadisnya panjang. Saya ambil dari kalimat wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Beliau melanjutkan berkata amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Di hadis lain ada tambahan wa kullu dhalalatin benar. Ini sing saya cuplikan dasarnya secara ringkasnya. Kalau secara lengkap panjang sekali. Nah, dari situ ya, di antara contoh bid'ah tadi sudah disebutkan ya. Adanya kenduri tentang kematian ya, adanya tingkepan ya, doa bersama yang dipimpin ya, di mana hal-hal seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka sesungguhnya yang dilarang ya menurut Muhammadiyah itu upacaranya yang dikaitkan dengan 3 hari, 7 hari atau 40 hari. Kalau soal tahlilan itu tidak masalah. Tahlilan itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muhammadiyah enggak masalah ini. Hanya ketika dikaitkan, disandarkan dengan hari ya seperti tadi saya sampaikan, di mana itu adalah merupakan sisa-sisa pengaruh budaya animisme, dinamisme ya, dan peninggalan ajaran-ajaran agama yang terdahulu, maka kita harus kembalikan lagi kepada tuntunan Islam. Dari sisi madorotnya, itu upacara semacam itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nisbun Nahar, ya, akan bisa jadi mengeluarkan biaya banyak. Yang biaya itu kadang tidak bisa dipikul oleh keluarga itu sendiri, sehingga akhirnya menimbulkan madorot, terpaksa harus berutang, ya, bahkan bisa meninggalkan kesan tabdir ya, berbuat mubadir. Nah, di dalam Muhammadiyah ketika ada orang meninggal dunia, yang dilakukan hanya bertakziah atau melayat ya. Mendatangi keluarga yang terkena musibah dengan menghibur, menyabarkan ya, dan mengingatkan bahwa semua itu adalah qadarullah, adalah merupakan takdir Allah sebagai wujud bela sungkawa kita. Itu pun juga dibatasi ketika takziah itu tidak usah berlama-lama, cukuplah 3 hari sesuai dengan waktu berkabung itu 3 hari. Ya. Karena apa? Kalau terus-terusan akan teringat kembali
ini keluarga itu teringat kembali, sedih lagi, ada tidak lagi, sedih lagi. Ini makanya kalau sudah 3 hari lah sudahlah cukup supaya mereka bisa move on. Nah kemudian yang perlu kita jelaskan lagi tentang milad dan maulid. Ya, apakah termasuk bid'ah? Ya. Ketika ada orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad, seringkali itu dianggap sebagai amalan bid'ah. Tapi ketika merayakan milad Muhammadiyah, mereka mengatakan boleh. Bagaimana ini? Apakah ada beda antara milad dengan maulid? Ya, pada dasarnya dua peristiwa itu adalah untuk syiar, ya, untuk syiar, untuk satu syiar untuk mengenalkan sejarah Nabi Muhammad SAW, sedangkan milad untuk mengenalkan Muhammadiyah kepada halayak ramai. Kemudian kalau persoalan pada keramaian sama-sama Muhammadiyah, kalau milad juga mengerahkan massa banyak, jalan santai dan sebagainya, biaya banyak juga. Ya, jadi ini bukan masuk dalam tataran akidah maupun ibadah. Ini tatarannya adalah malah ya untuk kemaslahatan. Oleh karena itu tidak bisa dikategorikan dalam bid'ah. Maka kita pun juga jangan gampang mengklaim wah itu mau syarat seperti milad ya seperti itu bid'ah, jangan. Itu kita harus melihat konteksnya. Nah, sedangkan yang terakhir khurafat. Khurafat ini tidak kalah hebatnya daripada tahayul dan bid'ah. Khurafat itu adalah meyakini atau mempercayai cerita bohong, kisah atau dongeng atau legenda yang tidak sesuai dengan daya pikir dan nalar yang benar, sehingga dapat menyesatkan akidah seseorang. Tadi sudah disebutkan di tempat-tempat tertentu ada yang bau reksa itu masuk kategori khurafat. Di Pekalongan, Pantai Utara ada yang bau reksa ini, Pantai Selatan itu termasuk. Nah, kalau di dalam benda-benda itu seringkali yang sering dianggap membawa tuah. Kalau senjata itu keris, kalau untuk perhiasan adalah batu akik, ya. Percaya terhadap hal-hal yang demikian mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan Allah, itu sudah masuk dalam kategori khurafat. Maka ya silakan pakai hal-hal yang biasa. Anggap benda-benda itu tidak bisa memberikan manfaat dan madorot kecuali tergantung dari yang memegang barang itu sendiri. Kalau keris yang pegang orang gila bahaya. Tapi kalau yang pegang orang waras ya insya Allah bisa selamat semuanya. Demikian juga ya hal-hal yang lain. Ya. Nah logikanya kita yang masih hidup ini ya di dalam hal-hal semacam itu bisa membedakan di mana perbuatan itu masuk dalam kategori apa. Nah, khurafat ini ada yang kemudian menyatakan itu masuk dalam kategori bid'ah akidah, ya. Bid'ah akidah karena adanya meyakini kuburan bisa mendatangkan keberkahan, ya. Lautan pun bisa mendatangkan kekuatan. Ada makhluk yang bisa memberikan daya magnet tersendiri, ya. Lebih hal-hal yang lain ini termasuk yang harus kita hilangkan kepercayaan semacam itu. Nah, dari 3 hal tadi, tahayul, bid'ah dan khurafat yang disingkat TBC ini, perbuatan ini berpotensi menjurus kepada kesyirikan dan itulah yang harus dijauhi. Maka dari itu sebagai satu kata akhir, hanya dengan kembali kepada ajaran agama yang murni sesuai dengan tuntunan Rasulullah beserta para sahabatnya, umat Islam sebagai penduduk mayoritas bangsa Indonesia akan berkemajuan. Namun jika perilaku TBC ini merajalela, bukan kemajuan yang kita dapatkan, yang bisa kita, melainkan akan mengundang murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih. Memang bicara diskusi ini memang butuh waktu panjang nih sampai over 6 menit ini Pak Yai Sulaiman. Baik, yang terakhir kita akan dengarkan dari Bapak Ki Haji Mulyono. Kalau tadi sudah dipaparkan bagaimana kondisi real ya tentang budaya-budaya tadi, kemudian dari sudut pandang Muhammadiyah ya, bagaimana mensikapi atau dalam arti tadi putusan-putusan resminya memahami tentang kondisi-kondisi itu. Ada istilah tadi TBC sudah dipaparkan, tinggal bagaimana praktek di lapangan ya, sebagai pimpinan, sebagai warga Muhammadiyah bagaimana melihat hal-hal tersebut ya, apakah akan kita menjadi ISIS ya, ikut sana ikut sini, atau kita akan jadi kelompok-kelompok yang cari aman ya. Monggo kita akan dengarkan bersama, mungkin lebih banyak ke tips yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bapak Ki Haji Mulyono. Ini Bapak Ki Haji Mulyono dari rumah, ini tidak di studio ya. Kami sapa dulu Pak Haji Mulyono, apakah sudah siap dan tetap on di depan kamera, di depan laptop? Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yai untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Suara bisa jelas didengar? Halo, suara bisa jelas didengar? Ya bisa Pak, bisa dengar. Kecil ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sungguh mengembirakan sekali kita dipertemukan dalam suasana Zoom ini, yang pesertanya tadi yang tertinggi sampai 137, sekarang turun menjadi 123. Kalau satu tempat itu 3 orang saja, itu sudah 300 lebih. Ini suatu hal yang menggembirakan. Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, dakwah kultural atas ritual-ritual adat, maka tidak bisa lepas dari kelahiran Muhammadiyah. Muhammadiyah awal berdiri selalu bersinggungan dengan budaya-budaya Islam kejawen. Ini dibuktikan bahwa Muhammadiyah hadir, tumbuh dan berkembang di jantung pusat Islam kejawen, yakni Keraton Yogyakarta. Dibuktikan dengan gelar sultan itu sendiri dengan gelaran Sayyidin Panotogomo, yakni tuan pemimpin yang menata agama. Muhammadiyah memurnikan pengamalan Islam yang dianggap konservatif, kolot, terbelakang, jauh dari visi membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah saat itu dalam perkembangannya tidak secara frontal menentang kebijakan-kebijakan keraton. Hal ini terbukti Masjid Gede Kauman menjadi pusat dakwah Muhammadiyah sampai sekarang. Dan rasanya mustahil jika Muhammadiyah tampil sebagai oposan keras yang memberangus budaya-budaya keraton, kok diberi kewenangan untuk mengelola Masjid Kauman. Dan dibuktikan pula bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang kooperatif dan diterima di kalangan keraton, bahwa pemimpin Muhammadiyah awal yang 9 orang, itu 7 orang, 7 person yang punya gelar ningrat, yakni Raden dan Mas. Perlu diketahui bahwa Kiai Dahlan menampilkan Islam yang humanis, enak diamalkan, bahkan diterima oleh kaum bawah maupun kaum elit di Budi Utomo. Karena itulah Muhammadiyah cukup mendapat respon positif
di masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Pemirsa yang saya hormati, mungkin Muhammadiyah fase awal memang masih berkutat pada Islam amaliyah, baik ibadah maupun muamalah. Belum begitu frontal terhadap masalah yang berhubungan dengan akidah. Muhammadiyah bergeser kepada pemurnian ansih ketika fase kedua pada sekitar tahun 30-an, sesudah didirikannya Majelis Tarjih tahun 1927, yang tampil dengan kajian-kajian fikih, akidah, ibadah, akhlak yang ditampilkan di dalam buku HPT. Dan Muhammadiyah pada saat itu sudah kadung lekat dengan gerakan modernitas dan purifikasi, sehingga seakan-akan bahwa Muhammadiyah itu selalu dihadapkan secara bertentangan dengan adat istiadat Islam pada saat itu, yakni yang berhubungan yang ada budaya-budaya lokal. Padahal kalau kita cermati tampilan Muhammadiyah awal adalah luruh bersama adat-adat keraton, seperti berpakaian dan budaya grebek mulut, sekatennya, grebek suro, itu juga Muhammadiyah ada hadir di sana. Kemudian bagaimana menjelaskan kok bisa sebagai gerakan Puritan, gerakan pemurnian kok bisa luruh dengan budaya? Lah Muhammadiyah saat itu memfungsikan diri sebagai katalisator yang memilah dan memilih antara budaya yang bertentangan dan budaya adat yang bersifat seni kehidupan bermasyarakat. Seni budaya masyarakat seperti grebek tidak dimaknai sebagai ritual menembah pada selain Allah dan dipandang bukan sesaji sebagaimana pandangan Muhammadiyah pada perkembangan selanjutnya yang punya anggapan bahwa budaya selalu dipandang sebagai sebuah akidah. Pemurnian akidah seyogyanya tidak memberangus budaya-budaya masyarakat. Harusnya yang diberangus adalah muatan keyakinan-keyakinan yang mensesatkan dari akidah tauhid. Sinkretisasi budaya adalah keniscayaan. Sementara sinkretisasi agama yang harus ditentang. Ini harus dibedakan antara sinkretisasi budaya, percampuran budaya. Simbol-simbol budaya yang tidak spesifik mengarah pada pemujaan, penghambaan selain kepada Allah, bukan merupakan pelanggaran akidah. Muhammadiyah lekat dengan budaya lokal dari sisi berpakaian umpamanya. Pada tampilan Kiai Haddad Dahlan yang 2 kali berhaji menatap beberapa tahun di Saudi, Muhammadiyah tidak luruh kejawennya khususnya dalam berpakaian, jarik, beskap, blangkon, lebih-lebih dalam acara-acara resminya. Beda dengan tampilan anak-anak muda Muhammadiyah sekarang. Mereka justru bangga dengan budaya non-Jawa, Arab, gamis, sorban. Nah, disinilah Muhammadiyah memahami. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka saya agak sedikit kurang setuju ketika pondok-pondok Muhammadiyah menggunakan gamis, menggunakan itu. Karena Islam tidak menciptakan budaya pakaian. Semangat Rasulullah memakai gamis itu justru semangat pembauran. Bukan menciptakan, bukan. Sehingga ketika Islam itu ditampilkan di Jawa, maka seyogyanya budaya masyarakat itulah sehingga silaturahim
Islam itu bisa sampai kepada masyarakat sekitar. Jadi terkait dengan ritual-ritual adat yang sudah mapan dan dilakukan turun-temurun seperti macam-macam sedekah atau selamatan, ini sebenarnya sudah dalam modifikasi keislaman yang Jawani, yang oleh yang diklaim oleh Wali Songo dan perspektif purifikasi akidah, ada hal-hal yang mesti diluruskan, tetapi tidak semuanya harus diberangus. Contoh, tinggepan umpamanya. Kalau kita teropong dari sisi akidah, maka hal-hal yang bersifat keyakinan itulah yang harusnya diamputasi. Tetapi keinginan untuk mengungkapkan rasa syukur karena bisa kehamilan sampai usia 7 bulan, yang kehamilan sampai 7 bulan seandainya itu keguguran, lahir saat itu, maka 50% lebih itu sudah bisa hidup. Berbeda ketika kelahiran sebelum mencapai usia 7 bulan. Ini dari sisi kesehatan. Dari sisi rasa syukur. Jangan sampai kemudian semua hal yang berkait masalah tinggepan itu semua digebiak-uyah. Di sekitar Muhammadiyah di Wiradesa, itu yang model akidah-akidah itu sudah hilang, tapi tinggepannya itu masih ada. Sebagai dinyatakan Pak Anies pun, ada cengkir yang ditulis Arab, kemudian digambar Arjuna, dan itu sudah tidak ada. Tapi buat rujaknya itu masih sebagai bentuk syukuran kepada yang lain. Tapi itu pun kalau dipahami secara sebagai bentuk ibadah, maka itu menjadi bid'ah. Jadi tinggal bagaimana meneropong itu. Kalau itu meneropong sebagai hal yang budaya, itu biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Sebagai satu contoh, ketika saya KKN di Minggir Sleman, itu juga basis binaan Muhammadiyah. Di sana tahlil itu ada. Namun dimodifikasi tidak ada. Sebagaimana oper pahala tidak ada. Bacaan la ilaha illallah, bacaan ayat-ayat Al-Quran itu tetap ada. Tetapi tidak kemudian ada makanan-makanan sebagaimana umumnya. Kemudian diakhiri dengan doa. Ini adalah untuk memberantas kebiasaan orang-orang ketika ada ditinggal meninggal dunia, di situ dijadikan ajang untuk lelean, dan lelean itu biasanya digunakan untuk judi. Nah, disinilah kalau kita bicara tentang hukum ansih dengan dakwah yang menyisipkan ajaran-ajaran Islam, maka harus disikapi secara berbeda. Dan di satu tempat dengan tempat yang lain itu juga harus berbeda. Manakala kita menjadi orang minoritas, kemudian kita bersikukuh memakai gamis, kemudian tidak bisa bersama-sama kumpul dengan orang, maka kita tidak akan bisa menyisipkan paham-paham Muhammadiyah ke tempat sekitar. Kita pasti dianggap kalau kita jalan-jalan kita akan dicurigai. Kita kumpul kemana orang itu akan orang yang kita temui itu mesti juga akan dicurigai. Oleh karenanya disinilah
antara dakwah menyisipkan ajaran-ajaran Islam itu harus juga disertai dengan percampuran budaya tadi, sehingga akan menciptakan budaya baru. Saya tadi sore itu jalan-jalan, lalu melihat ada tradisi kalau Kamis Wage Jumat Kliwon itu besik, ya, istilahnya besik. Nah, pandangan kita terhadap besik itu mau dipandang dari mana? Kalau dipandang dari ibadah itu bid'ah, karena zaman Nabi tidak ada acara besik. Kalau dilihat dari sisi akidah, kalau orang yang besik itu mintanya kepada kuburan, ziarah kubur pada malam Jumat Kliwon atau Kamis Wage, minta berkah di situ, ya jelas itu keliru. Tapi kalau dianggap itu sebagai ziarah kubur, itu sunnah. Dianggap sebagai kebersihan, itu sunnah. Karena sambil membersihkan. Kalau dianggap kenapa harus Kamis Wage, tidak yang lain. Kuburan itu sepi. Kalau sendiri-sendiri, itu biasa cok takut. Maka disatukan menjadi Kamis Wage. Sehingga disinilah apa yang harus ada edukasi kepada masyarakat Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umum adalah untuk meluruskan bagaimana ziarah kubur yang baik, bagaimana hal-hal yang tidak sesuai harus disesuaikan sesuai dengan ajaran Islam, dan jangan bosan-bosan kita menyuarakan itu. Meskipun kita harus terlibat ada di dalamnya, tetapi harus selalu mengungkapkan jati diri Muhammadiyah itu yang seperti apa. Saya kira itu untuk bisa dimaklumi karena keterbatasan waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Mulyono yang telah menyampaikan pemaparannya. Waktu menunjukkan pukul 21.54 menit atau jam 10 kurang 5 menit. Memang tadi kita mengawali sudah telat atau molor setengah jam. Ini saya tawarkan bagaimana, apakah kita kasih tambahan waktu atau bagaimana? Baik, kita akan coba bacakan pertanyaan yang lewat chat. Ya, ini ada penanya dari Hadi Rizkon. Mohon pencerahannya adanya Islam Nusantara yang kini sedang berkembang di negara kita. Ini bagaimana Muhammadiyah melihat Islam Nusantara? Ya. Apakah Muhammadiyah itu bagian dari Islam Nusantara atau bagaimana ya? Memang kalau lihat Muhammadiyah itu kan bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri sudah cabang istimewanya banyak. Tapi nanti mungkin lebih tepatnya tanggapan, mungkin lebih kepada Pak Kiai Haji Mulyono ini kalau pertanyaan kaitan dengan Muhammadiyah. Jadi melihat dan tadi Islam Nusantara yang ramai. Kelihatannya itu mungkin itu dulu Pak ya yang baru masuk atau ada yang lainnya? Ini kita lihat di chat. Yang dimaksud Islam Nusantara yang ditanyakan yang apanya, ajarannya atau apa? Kalau Islam Nusantara itu identik kepada NU, itu punya fatsun-fatsun sendiri. Namun memang di sana ada beberapa yang muncul yang sumbernya itu tidak jelas. Apakah itu memang benar seperti itu yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, atau
itu adalah permainan medsos yang mengadu domba. Ini yang harus kita sikapi bersama. Sehingga kita tidak bisa menjudgment bahwa Inus adalah sesat. Namun kalau memang bahwa ajaran Islam yang sejati adalah yang ada di Indonesia, sementara ajaran Islam yang dari Arab itu adalah Islam yang tidak murni, nah ini adalah pemikiran yang terbalik. Pemikiran yang terbalik. Ya memang bahwa Islam yang berkembang di Saudi sekarang ini itu lebih kepada memperkokoh akidah. Sementara Islam Nusantara itu lebih kepada memperkokoh ukhuwah basyariyah, bukan ukhuwah diniyah. Sehingga seakan-akan itu bertentangan. Sebenarnya itu saling menguatkan. Cuma memang kadang-kadang terlalu longgar. Pada Inus ini adalah sinkretisasi ajaran agama, bukan hanya sekedar sinkretisasi budaya. Kalau sinkretisasi budaya monggo. Tetapi kalau sudah percampuran agama seperti yang di medsos yang ada kemarin, bahwa Trinitas itu sama dengan Nur Muhammad, kemudian Allah itu sendiri, kemudian Muhammad itu sendiri. Ini adalah suatu otak-atik matuk yang tidak pas. Lebih-lebih jil yang begitu luar biasa, jaringan Islam liberal dari orang sekarang itu juga banyak mengotori ajaran-ajaran murni Islam yang sebenarnya. Sehingga itulah kalau yang berkembang di medsos itu benar, maka tentunya Inus itu adalah sudah melangkah kepada menyalahkan Islam yang berkembang di Arab. Gitu. Ya, terima kasih. Sebelum nanti Ustadz Nisfun atau Pak Yai Sulaiman menanggapi, ini ada tambahan lagi. Kalau tadi ada istilah Islam Nusantara, kalau di Muhammadiyah ini ada penanya dari Mas Fauzan ini ya, kaitan dengan kalau jargon di Muhammadiyah itu kan Islam wasaton. Ini mungkin nanti bisa ditanggapi mungkin oleh Pak Yai Sulaiman dulu atau Ustadz Nisfun dulu. Mungkin apa menanggapi yang Nusantara dikaitkan dengan yang wasaton. Kalau tadi pemaparan Pak Yai Mulyono memang akhirnya Muhammadiyah itu keras banget ya tidak, ya, atau tradisional banget juga tidak. Apakah wasaton itu yang seperti itu ya? Ya, nah itu akhirnya memang banyak juga ketika orang yang senang yang keras-keras di Muhammadiyah kurang berasa mungkin ya. Nah itu bagi yang mungkin lembek dianggapnya Muhammadiyah itu keras. Gitu tadi tambahan pertanyaan. Apa umatan wasaton ini ya, atau Islam wasaton pertengahan. Moga Ustadz Nisfun dulu mungkin. Saya sifatnya hanya menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Mulyono terkait pertanyaan tentang apa itu Islam Nusantara. Ya, sebenarnya kalau berkenaan tentang istilah atau redaksi satu kalimat baik itu verbal maupun tertulis, yang lebih tahu maknanya itu yang mengucapkan atau yang menulis. Dalam konteks ilmu hermeneutika ya dikembalikan kepada keadaan psikologi orang yang mengucapkan atau latar belakang sosial seperti apa ketika orang itu mengucapkan. Enggak, kalau yang menjawab kita itu sifatnya hanya meraba-raba. Namun demikian barangkali kita bisa merujuk kepada sumber-sumber yang itu memiliki korelasi dengan ikhwan kita. Di antaranya di dalam situs ikhwan kita itu di situ
yang bisa mengakses barangkali ada landasan operasional Islam Nusantara. Kalau dari sisi pendekatan historis antropologis, sisi kesejarahan dan juga bagaimana Islam itu telah menjadi sisi yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Pengertian Islam Nusantara adalah Islam khas Indonesia, atau dengan bahasa lainnya adalah Islam fi Indonesia. Bukan satu sekte atau bukan satu kelompok yang itu terpisah dari Islam secara umum. Hanya realitas praktek keislaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan penjelasan historis antropologi semacam itu, maka sebenarnya Islam Nusantara itu merupakan satu upaya untuk memahami antara realitas agama dengan realitas budaya lokal yang ada, dengan berusaha untuk memadukan di antara keduanya tanpa mengkonflikkan. Sehingga di sini ada penjelasan oleh istilah yang dimunculkan oleh Pak Kiai Akil Siroj selaku Ketua PBNU. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat di tanah air. Dalam konteks ini budaya yang ada di satu daerah atau negara tertentu itu ditempatkan pada posisi yang sama, yang setara dengan budaya Arab di dalam menyerap menjalankan ajaran Islam. Dialektika antara budaya Indonesia atau Nusantara ini status kedudukannya sama dengan budaya Arab ketika berdialektika dengan ajaran Islam. Saya kira kalau kita pahami semacam ini tidak ada masalah. Cuma seringkali yang muncul beredar di media sosial itu seringkali dibentur-benturkan. Jadi seakan-akan ada satu klaim bahwa Islam Nusantara itu Islam yang paling baik, bahkan lebih baik daripada Islam di Arab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat kembali kepada penjelasan yang ada di website resmi Ikhwanuna itu, ya hanya sebatas Islam Nusantara itu bukan Islam yang tersendiri, itu hanya Islam yang entitasnya dan juga prakteknya ada di Indonesia yang mengakomodir terhadap tradisi lokal, budaya dan adat istiadat yang ada di tanah air sehingga memiliki kekhasan yang ada di jazirah atau di bumi Nusantara ini. Saya kira semacam itu penjelasan singkatnya. Ya, terima kasih tadi tanggapan dari Ustadz Isfun, dan ini ada pertanyaan yang ini mungkin nanti Pak Yai Sulaiman ini yang menanggapi. Ini kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Handoyo sang pencerah. Mohon pencerahannya, di daerah saya masih ada pemeluk agama Hindu dan Islam NU yang setiap bulan Syakban atau ruwah itu identik dengan selamatan, ruwahan, yang setiap rumah pasti mengadakan acara tersebut. Sebagai pimpinan Muhammadiyah, bagaimana sikap saya untuk menyikapi hal tersebut? Ya. Sementara ketika acara tersebut pasti saya selalu diaturi. Lagi pri, bagaimana ini? Kemudian ini masih ada kaitannya, ini pertanyaan kedua dari Erik Suprianto, SMK Muhamka ya. Bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, adanya terjadi percampuran budaya tadi? Ya, ini termasuk kita kenal dengan Wali Songo itu ada wayang kulit, ada juga perpaduan apa tadi nilai Hindu dan Islam ya. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang pengenalan nilai-nilai baru secara persuasif mungkin ya yang dilakukan oleh para wali pada waktu itu terkait dengan persoalan-persoalan yang sensitif seperti kepercayaan, dan apakah nilai-nilai ajaran yang disebarkan oleh wali sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Ya mungkin tadi karena percampurannya mungkin maksudnya ya, ada tradisi Hindu yang kemudian dicampur dengan Islam. Mungkin tanggapannya gitu Pak Yesun. Dipersilahkan. Ya, terima kasih.
atas pertanyaan tadi tentang masalah tradisi bulan Sya'ban ruwahan ya. Ya. Jadi itulah yang menjadi satu tantangan dakwah Muhammadiyah itu di situ. Bagaimana Muhammadiyah itu bisa mengemas dakwah yang menarik tanpa harus bercampur dengan adat-adat yang tidak ada dasarnya. Namun hal itu memang tidak bisa terelakkan di masyarakat kita. Oleh karena itu, jika sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu ibadah, maka semua itu akan bergantung kepada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu akan menentukan bagaimana nanti kita melakukan satu amaliyah. Jika amaliyahnya itu menyangkut masalah ibadah yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh atau yang berkaitan dengan masalah akidah, kita memang harus ekstra hati-hati. Tetapi kalau itu hanya berkisar tentang muamalah ya, maka kita bisa masuk ke dalamnya untuk mewarnai dan sekaligus memberikan satu pencerahan kepada masyarakat untuk bisa lebih baik lagi. Jadi dalam hal ini memang yang menjadi persoalan besar Muhammadiyah di situ. Maka ke depan mari kita banyak-banyak mengkaji kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, lalu kita cek kembali dengan dasar-dasar yang ada. Insya Allah dengan begitu kita bisa memilih dan memilah mana yang harus bisa kita amalkan. Sekali lagi rambu-rambunya hanya jika menyangkut sudah persoalan akidah dan ibadah mahdhoh, maka sebaiknya kita mandek di situ, jangan meneruskan amaliyahnya. Tapi jika di luar itu, maka silahkan bisa kita lakukan. Inilah yang bisa kami sampaikan sementara, mungkin bisa disusul dengan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang kaitannya tadi ada Islam Nusantara, Islam Wasaton tadi belum sempat dijawab, mungkin nanti Pak Yaimul untuk bisa menyampaikan. Dan ini ada lagi yang bertanya Ketua Majelis Tarjih ini ya. Bagaimana Islam virtual? Ini kan yang modern ya. Islam virtual, corak keberagaman dan literatur keislaman masyarakat milenial. Jadi mungkin ini bagaimana tanggapan langsungnya dari Pak Yai Mulyono ini, bagaimana Muhammadiyah ya ini menyikapi istilah-istilah atau tren jargon-jargon Islam kekinian seperti itu. Monggo Pak Mul bisa menanggapi tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin Jadi, ada yang Islam wasatiyah itu Islam tengahan, dalam artian bahwa tampil bengis juga tidak, tampil blosdrong ya juga tidak. Itu ada di tengah-tengah, wasaton, umat wasaton. Nah, tapi yang paling aneh adalah bahwa semua organisasi Islam itu merasa sebagai umat wasaton. Kalau di Muhammadiyah itu tegas bahwa keras itu dalam bidang akidah dan khusus ibadah mahdhoh harus sesuai dengan rel yang sebenarnya. Tetapi dalam bidang muamalah itu berkemajuan. Sedang ibadah mahdhoh pun yang ada percampuran dengan masalah-masalah keduniaan itu juga ada modifikasi-modifikasi. Contohnya zakat. Itu kan barang zakat itu bahwa harta zakat itu ya contoh Nabi itu kan cuma beberapa.
Tetapi kan spiritnya bahwa zakat itu adalah untuk menunaikan amanat wa fi amwalikum hakun lisaili wal mahrum. Sebagian harta itu tercampur bagi hak-hak orang-orang yang berhak, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu semangatnya kan gitu. Sementara contoh pada zaman Rasul itu adalah karena adanya harta pada zaman Rasul itu segitu yang sudah sampai nisab ukuran wajib zakat. Sedang yang lainnya belum sampai ada ukuran wajib zakat. Maka ada perkembangan-perkembangan. Lah terhadap yang sifatnya muamalah mahdoh, sebagaimana jual beli, itu semangatnya adalah untuk tidak saling menzalimi. Sehingga ketika pasar itu sudah berubah, maka contoh pada zaman Rasulullah tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang. Karena jualan online itu jelas tidak boleh karena barangnya belum diterima belum menjadi milik penjual, milik produsen, sementara penjualnya itu sudah menjual, menerima bayaran dari pihak pembeli. Itu secara tekstual itu tidak dibenarkan. Tetapi semangat yang ada pada zaman Rasul pelarangan itu adalah semangatnya adalah untuk tidak saling mendolimi. Nah, kalau sekarang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang baik, maka berlaku wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Diperintahkan on urub. Urub itu apa sih? Urub itu yang ma'ruf. Sesuatu yang baik, yang diakui kebaikannya oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan agama. Maka disitulah berkaitan dengan al-adah al-muhakamah. Bahwa adat istiadat itu bisa menjadi hukum sepanjang itu tidak terjadi suatu saling mendolimi. Inilah konsep-konsep Islam berkemajuan itu di situ. Dan Islam berkemajuan itu dicanangkan oleh Kiai Dahlan sejak awal berdirinya. Jadi insinyur, jadi kiai yang berkemajuan. Nah sekarang umpamanya Islam virtual kayak kemarin adanya COVID yang begitu luar biasa, kemudian ada sebagian yang karena merasa bahwa harus menjaga diri jangan sampai kumpul-kumpul, akhirnya Jumatan menggunakan Jumatan sistem daring. Nah, itu terlepas apa dari sisi hukum itu tidak memenuhi syarat atau apa. Itu adalah di dalam kerangka tadi karena ada larangan kumpul-kumpul di masjid, akhirnya menggunakan sistem daring. Nah, ini perlu ada kajian yang mendalam dalam hal ini. Kalau dilihat secara tekstualnya, itu jelas tidak boleh. Kalau tekstualnya. Tetapi kalau dilihat semangatnya, mengapa mereka kok bisa seperti itu, kita tidak boleh menjudgment sebelum mendengar apa yang dijadikan dasar kok membolehkan terhadap itu. Baru ketika mendengar argumentasi seperti apa, baru kita kemudian mengambil kesimpulan. Itu secara adil seperti itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, matur nuwun pada Pak Yai Mulyono yang sudah menjawab tadi beberapa pertanyaan. Dan tadi ada satu yang belum terjawab yang akan dijawab oleh Ustadz Misfun. Ya, tadi pertanyaan dari Ketua Majelis Tarjih ya Ustadz Sumarno akan dijawab oleh sekretarisnya Ustadz Misfun. Sama alhamdulillah
ketua dan sekretaris majelis tarjih kita itu kandidat doktor semuanya, dua-duanya. Monggo Ustaz Nisbun. Tadi sebenarnya sudah sebagian dijawab oleh Pak Kiai Mulyono kaitan dengan praktek keberagamaan secara virtual yang dicontohkan dengan praktek sholat Jumat secara daring. Namun pertanyaan berikutnya ini terkait dengan literasi secara virtual. Bagaimana sikap Muhammadiyah terutama terkait generasi milenial yang seringkali itu mengandung stereotip negatif. Kalau ditanya rujukannya dari mana? Rujukannya dari Mbah Google, semacam itu. Ini kan termasuk dari kemajuan teknologi yang kemudian mencari sumber rujukan itu untuk mencari sumber literasi bisa menggunakan dengan mudah berbagai macam sumber rujukan yang ada di internet. Bagaimana sikap kita? Tentu jangankan yang secara virtual, di dalam manhaj tarjih sendiri tegas bahwa di dalam beragama, dalam ruang lingkup ibadah dan akidah itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang makbul itu yang bisa diamalkan dengan kriteria kalau tidak sahih ya hasan. Artinya di dalam beragama itu harus diverifikasi sumbernya. Nah, demikian pula di dalam mencari literatur melalui dunia digital, dunia virtual, itu pun harus melalui sumber rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu sumber referensinya bisa dipertanggungjawabkan, demikian pula isinya. Sebab tidak jarang kita jumpai yang mengatakan orang yang kredibel, yang kita anggap memiliki kompeten. Namun ternyata isi yang disampaikan juga seringkali hoax. Itu kan, jadi ada dua yang perlu kita verifikasi sumber, apakah sumber itu kredibel, berkompeten, demikian pula verifikasi isi. Qat'iyul wurud dan qat'iyus subut. Valid sumbernya, valid pula isinya. Selama dua hal itu bisa dipertanggungjawabkan, saya kira segala literasi yang bersumber dari dunia digital atau dunia virtual bisa dimanfaatkan. Toh dengan verifikasi itu meskipun kita dapat dari dunia virtual, bisa kita cari sumber rujukannya secara fisik. Contoh umpamanya dengan internet, memanfaatkan search engine Google, umpama kita mencari tentang permasalahan dengan sumber rujukan mana. Itu kalau kita bisa verifikasi sumber rujukan secara fisiknya, dan kita bisa bertanggungjawabkan, ya itu bisa digunakan. Saya kira dua hal itu yang perlu kita lakukan. Artinya sepanjang bisa diverifikasi baik sumbernya maupun isi kontennya itu bisa kita jadikan sebagai sumber literasi. Kalau kaitan dengan praktek keberagamaan tadi sudah dijawab oleh Pak Kiai Mulyono. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang waktu yang membatasi kita hanya memberi toleransi 20 menit karena tadi kita molor sampai setengah jam. Mohon maaf kalau para penanya ada yang belum terjawab. Inilah diantara kelemahan pengajian virtual ya, tidak bisa semua dipuaskan dalam arti dijawab pertanyaannya. Ya, tapi semoga dari tadi diskusi kita semoga ada banyak hal yang bisa kita ambil. Ya, jadi mungkin kita kasih kesempatan closing statement dari masing-masing pemateri ya, tidak pakai lama Pak, monggo. Saya berusaha untuk menanggapi dari pertanyaan Mas Castro Handoyo nih, kaitan dengan bagaimana menyikapi tradisi ruahan yang ada di lingkungan sekitar beliau, terlebih beliau sebagai ketua cabang dan sering diundang. Satu, kalau dia melihat itu sebagai objek dakwah, justru itu kesempatan bagi kita untuk memasukkan nilai-nilai Islam di dalam kegiatan ritual ruahan. Itu jika kita bisa. Nah, itu kita harus memiliki kemampuan untuk verifikasi atau tahqiqul manat kalau dalam istilah ilmu maqasidus syariah, untuk mengetahui kira-kira di situ letak penyimpangannya apa di dalam kegiatan ritual ruahan.
Nah, kalau kita sudah bisa memverifikasi hal-hal apa saja yang menyimpang, nah itu yang kita bisa menjadi bahan objek dakwah, kita rubah. Kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa ya kita melakukan langkah satu dzari'ah, diantisipasi dengan melakukan penjagaan jarak. Kalau kita terlibat di dalamnya justru dijadikan sebagai bahan legitimasi kalau amalia semacam itu seakan-akan oleh masyarakat awam dianggap benar. Demikian kalau saya semacam itu secara pribadi. Artinya kalau kita bisa menjadikan itu peluang sebagai dakwah, kita jadikan dakwah dengan langkah-langkah untuk langkah-langkah awal mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menyimpang. Itu tahqiqul manat. Nah, setelah itu kita berusaha untuk merubah. Kalau nggak bisa ya kita jaga jarak. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yai Mulyono. Mungkin ada kata penutup Ya, dari memang untuk sebuah ibarat dakwah itu sebuah peperangan, maka harus bisa tahu objek yang akan kita perangi. Ketika tadi ada ruahan itu, maka kita harus tahu juga jane opo ruahan itu opo, sehingga nanti umpamanya di tempat Mas Handoyo itu kurang pakar sing ora bisa langsung, maka bisa kemudian dibicarakan di forum yang lebih luas, sehingga ada hal-hal caranya seperti ini, seperti ini. Gitu. Kalau mengidentifikasi saja kan semuanya bisa. Lah, kemudian suntikan dari majelis tarjih inilah yang kemudian bisa memberikan muatan-muatan isi untuk bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita membentengi, dan bagaimana kemudian dalam hal kita memasukkan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah pada saat itu. Sehingga jangan kemudian langsung dinas ora teko. Kalau kita langsung tidak hadir, tidak mengetahui seberapa praktek-praktek yang menyimpang menurut ukuran Muhammadiyah. Dan insya Allah kalau sudah diketahui Muhammadiyah biasanya orang diundang. Saya yakin nang tonggone ono tahlilan pun Pak Mirwan pasti orang tahu diundang. Seperti halnya saya juga tidak pernah diundang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya tema ini cukup menarik dan butuh waktu panjang. Cuma memang malam hari ini banyak yang tadi pertanyaan-pertanyaan belum bisa kita jawab. Ya mungkin di beberapa kesempatan di kajian-kajian ranting maupun cabang mungkin bisa diperdalam. Baik Bapak Ibu dan para pemirsa ya kegiatan pengajian Pitulasan virtual ini. Demikian akhir dari kegiatan pengajian pada malam hari ini. Sehingga mari kita sempurnakan pengajian pada malam hari ini dengan menutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa difoto itu satu-satu kelihatan. Yang belum absen monggo bisa absen teman-teman. Kita absen dari cabang Bligo mana tadi? Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah keluar. Ya sebentar. Tidak kelompok.
Tolong silap ayah nganu apa ya? Ini Kau juga ya. Jago.